ada dua catatan untuk meningkatkan pemahaman kita. Yang pertama adalah tentang istilah yang digunakan, yaitu toleransi atau toleransi beragama. Saya kira masyarakat kita lebih luas, lebih baik daripada sebutan toleransi beragama, yaitu kepekaan sosial budaya. Artinya masyarakat kita itu sejak dulu itu sangat peka bahwa ada budaya lain, ada masyarakat lain, ada orang dari negara lain. Maka ada ungkapan desa mawa cara, negara mawa tata. Artinya setiap desa itu memiliki tata cara sendiri. Oleh karena itu kita harus menghormati dan mendudukkan sama dengan budayanya sendiri. Artinya apa? Membebaskan orang untuk menjalankan adat istiadatnya. Nah, ini yang kemudian melahirkan apa yang disebut sebagai kesadaran sosial budaya, yaitu memperjuangkan kesederajatan berbagai budaya, berbagai budaya yang ada, tanpa melakukan dominasi, tanpa melakukan tekanan terhadap budaya lain. Gitu. Jadi kalau ada orang, satu misal tadi Bugis datang, orang mana Aceh datang, Solo satu misal, tidak pernah ada pemaksaan orang Bugis dan Aceh tadi menjadi orang Solo. Ya. Membiarkan, memberi kebebasan dan menjaga agar kebugisannya, keacehannya itu tetap eksis. Gitu. Ini, jadi saya katakan lebih luas daripada toleransi beragama. Ini sudah multi cultural gitu ya. Ini sudah multi budaya gitu ya. Sampai sini barangkali ada tanggapan. Bukan kritik, tapi ini apa namanya? Pemahaman yang saya harapkan menjadi lebih luas daripada sekedar toleransi. Karena toleransi itu ada aspek negatifnya gitu ya. Yaitu dengan terpaksa membiarkan orang lain melakukan meskipun itu tidak nyaman bagi kita, itu toleran. Ini deeper, wider than that. Jadi saya menggunakan socio-cultural awareness, socio-cultural consciousness ini sebagai landasan bagi pendidikan multikultural. Ya. Jadi bukan toleransi gitu ya. Kalau toleransi itu ada batasnya gitu ya. Kalau ini kesadaran bahwa ada budaya lain dan kita menempatkan sejajar dengan budaya kita. Hak hidup dijaga, hak untuk berkembang dijaga gitu. Meskipun kita berbeda, tapi saya menjamin Anda dapat hidup dengan nyaman, Anda dapat hidup dengan merdeka, mengembangkan diri sesuai dengan kebudayaan Anda. Silakan. Lalu kenapa suatu golongan atau kelompok gitu mau menerima kehadiran dari budaya lain yang tidak mereka kenal gitu? Kan manusia itu kan istilahnya takut dengan apa yang mereka tidak ketahui gitu Pak. Terjadi hal itu Pak. Bapak bisa menerima budaya luar gitu. Itu kesadaran bahwa dunia ini sangat banyak ragamnya. Dunia ini macam-macam gitu ya. Dan bukan satu warna, sehingga perbedaan itu hal yang alamiah. Kalau istilah Islam itu sunatullah gitu ya. Jadi ya mau tidak mau kita harus menerima itu dan menjaga perbedaan itu. Kalau kita menjadikan satu
atau menjadikan sewarna, itu artinya ya justru melanggar gitu ya, justru tidak menghargai ribuan bunga itu tercipta gitu ya, fungsi masing-masing bunga gitu, itu menjadi hilang gitu. Jadi keindahan semesta ini kan karena banyaknya warna bunga, hingga kita dapat menikmati, ada yang kuning, ada yang merah, ada yang jingga, ada yang macam-macam. Taruhlah di sekeliling kita saja, kan ada orang jahat, ada orang baik, ada orang setengah jahat, ada orang setengah baik, ada orang seperempat jahat, ada orang seperempat baik, gitu ya. Jadi macam-macam karakternya, gitu ya. Pernahkah Tuhan memberikan treatment yang berbeda? Wah, ini yang setengah jahat ini saya beri treatment 50% oksigen gitu. Kan tidak pernah. Cinta Tuhan itu kan tidak bersyarat gitu ya. Yang tiap pagi semuanya dapat matahari dari timur. Cinta tidak bersyarat dari Tuhan itu menjadikan pemahaman manusia Jawa, manusia Indonesia, manusia Asia Tenggara pada umumnya itu menerima perbedaan itu sebagai ya realitas. Maka kemudian muncul ungkapan Disa Mawa Cara Negara Mawa Tata, sehingga orang dari desa lain pasti memiliki tata cara sendiri. Kalau mereka bertamu ke rumah kita, ya kita treat sebagai tamu. Tidak harus tamu itu mengikuti tradisi kita. Ya, jadi memberi kemerdekaan, memberi kebebasan, memberi perlakuan sederajat dengan budaya kita. Itu kurang lebih gitu ya. Jadi tidak ada ketakutan sama sekali di kalangan masyarakat gitu ya pada waktu itu atas perbedaan. Nah, ketakutan itu ya akhir-akhir ini saja gitu ya, akhir-akhir ini saja, bahwa ada ancaman, merasa terancam, merasa dominasinya nanti akan berkurang dan sebagainya. Itu menganggap orang lain saingan dan sebagainya. Itu belum lama gitu ya. Ada lagi, monggo. Silakan Pak. Yuk, silakan. Oke, tadi sebenarnya pertanyaannya Mas Ridwan itu adalah pertanyaan yang sangat menarik ya menurut saya. Mengapa orang pada zaman itu eranya Mataram kuno kok mau menerima kedatangan dari masyarakat lain dan juga kontak dengan budaya lain? Sebenarnya hal ini itu adalah suatu keniscayaan atau suatu hal yang pasti akan terjadi, di mana ketika masyarakat itu hidup di dalam suatu lingkungan, pasti lingkungan itu yang dihuni bersama-sama, nantinya pada suatu saat, entah cepat atau lambat, akan ada masyarakat lain ataupun kebudayaan lain yang datang ke tempat tersebut. Kalau seandainya kita sebagai manusia ini tidak mau menerima atau menolak kehadiran budaya atau masyarakat lain yang datang ke lingkungan kita, kita sudah pasti akan menjadi suatu kelompok masyarakat yang istilahnya terpencil, atau kita akan ketinggalan perkembangan ya, karena manusia itu sendiri kan memang dari lahir memang ditakdirkan sebagai homo socius atau makhluk sosial, yang mana makhluk sosial tersebut itu selalu membutuhkan manusia yang lain. Nah, membutuhkan ini kan tentu memerlukan kontak sosial dan juga kontak kebudayaan dari masyarakat dan kebudayaan yang lainnya. Ini pun juga sudah dibuktikan sejak era masa praaksara ya, di mana manusia itu sewaktu dulu masih budaya politiknya masih kesukuan, itu kan antar suku yang satu dengan suku yang lain itu terkadang juga saling
transfer kebudayaan atau transfer nilai. Itu karena memang manusia kelompok masyarakat praksara pada saat itu memang mereka sudah menyadari adanya kepentingan atau keinginan untuk hidup secara bersama-sama. Dan itu pun kalau di agama Islam yaitu kan kita juga diajarkan, atau itu di kitab suci kita ada, di Al-Quran ada, itu silakan dibuka surat Al-Hujurat ayat 13 ya. Yang saya bacakan artinya saja, bahwasanya kita sebagai manusia itu diciptakan dari laki-laki, seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kita itu diciptakan berpasang-pasang dan bersuku-suku supaya kita saling mengenal, yaitu adalah dasarnya kontak budaya dan juga kontak sosial. Begitu Mas Ridwan kira-kira yang bisa saya tanggapi. Ya, terima kasih tambahannya Mas Victor. Jadi ya itu jadi perbedaan itu ya hal yang harus kita terima, mau tidak mau. Hanya kita menyikapi. Tidak mungkin kita membuat semesta itu menjadi satu warna. Gitu ya. Pasti ada warna lain. Jadi kita harus menerima perbedaan warna itu, dan solusinya, konklusinya secara kultural itu Disa Mawa Cara, Negara Mawa Tata. Artinya ya pasti ada perbedaan, maka kita harus menghormati perbedaan itu, menjamin agar yang berbeda itu memiliki kedudukan yang sama, kemudian menjamin yang berbeda itu dapat berkembang, masing-masing dapat mengembangkan diri sesuai dengan diri pribadi masing-masing. Ini prinsip hidup dari masyarakat Jawa, masyarakat Asia Tenggara pada umumnya begitu. Ya. Masyarakat Asia Tenggara pada umumnya itu menghargai sekali terhadap perbedaan. Gitu. Ya. Jadi seperti tadi saya sampaikan di awal, ini wider, lebih luas daripada toleransi beragama. Karena itu menjadi prinsip hidup dari masyarakat Asia Tenggara, menghormati budaya lain, memperlakukan budaya lain sejajar dengan budaya kita. Maka kemudian ada ungkapan, di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung tinggi. Artinya apa? Tradisi lokal itu harus dihormati, gitu ya. Itu sebagai prinsip orang Asia Tenggara ketika mengembara. Itu sehingga tidak pernah ada orang Asia Tenggara konflik dengan orang lokal di daerah-daerah tempat mereka bertualang, gitu ya. Baik itu di India maupun di Madagaskar maupun di Afrika, tidak pernah ada catatan konflik orang Asia Tenggara. Gitu.